Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Trisakti Wahyuningtyas. Saya adalah seorang CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan kebutuhan jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama. Saat ini saya ditugaskan di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah atau yang dulunya dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang Smart ASN dan implementasinya di unit kerja saya, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar atau yang dulunya disebut Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar mulai dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember 1959 di atas lahan seluas 13,5 hektar dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerja sama dengan FK Universitas Udayana sebagai rumah sakit pendidikan. Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Ngurah Denpasar adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSUP Prof. Ngurah Denpasar adalah rumah sakit pendidikan tipe A dan sebagai rumah sakit pusat rujukan untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. RSUP Prof. Ngurah Denpasar memiliki visi menjadi rumah sakit unggul dan mandiri tahun 2024. Dalam mencapai visinya, RSUP Prof. Ngurah Denpasar memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, mandiri, dan terjangkau. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan terintegrasi dan pelatihan tenaga kesehatan yang berdaya saing dan berbudaya. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian kesehatan berbasis rumah sakit. Yang keempat, menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik. Dan yang kelima, membangun jejaring kesehatan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. RSUP Prof. Ngurah Denpasar dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, RSUP Prof. Ngurah Denpasar diawasi oleh Dewan Pengawas. Direktur Utama membawahi 4 direktorat yang ada di RSUP Prof. Ngurah Denpasar, yaitu yang pertama, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang. Yang kedua, Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian. Yang ketiga, Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara. Dan yang keempat adalah Direktorat Perencanaan Organisasi dan Umum. Sebelum memasuki Smart ASN pada unit kerja, saya akan menjelaskan terkait jabatan Teknisi Elektromedis Ahli Pertama. Teknisi Elektromedis Ahli Pertama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan. Tugas pokok saya sebagai teknisi elektromedis ahli pertama yang ditempatkan di instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit RSUP Prof. Ngurah Denpasar yaitu yang pertama, membuat jadwal pemeliharaan rutin peralatan medis. Pada poin ini, saya membuat usulan jadwal pemeliharaan rutin terencana internal selama 6 bulan sekali untuk zona ruangan yang telah diberikan kepada saya. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan rutin peralatan medis terencana internal setiap 6 bulan. Pada poin kedua ini, saya melakukan kunjungan pada zona ruangan untuk melakukan pemeliharaan rutin alat kesehatan guna memastikan alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan masih dalam kondisi baik dan prima. Yang ketiga, melaksanakan pemantauan bulanan peralatan medis kritikal. Pada poin ketiga ini, saya melakukan pengamatan terhadap peralatan medis kritikal seperti defibrilator, baby inkubator, dan ventilator setiap bulan guna memastikan alat siap pakai dan tidak terjadi masalah ketika digunakan dalam kondisi urgent. Yang keempat, melaksanakan perbaikan peralatan medis sesuai zona. Pada poin keempat ini, saya bertugas untuk merespon dan datang langsung ke zona atau ruangan pelapor terjadinya kerusakan alat, berusaha memeriksa dan memperbaiki saat itu juga apabila memungkinkan, serta menjelaskan kepada user terkait kerusakan dan cara penanggulangan pertama apabila terjadi error pada alat kesehatan.
Di sini saya juga melakukan pencatatan dan pengumpulan data kerusakan alat kesehatan sebagai evaluasi untuk kedepannya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kalibrasi peralatan medis sesuai zona. Pada poin yang terakhir ini, saya membuat usulan jadwal kalibrasi alat kesehatan untuk kalibrasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga kalibrasi yang tersertifikasi, seperti BPFK Surabaya. Kelima, tugas pokok dan fungsi saya sebagai teknisi elektromedis ahli pertama merupakan bentuk upaya dalam pencapaian misi RSUP Prof. Ngurah Denpasar, yaitu pada misi yang pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang paripurna, mandiri, dan terjangkau. Misi yang keempat, yaitu menciptakan tata kelola RS yang baik. Dan misi yang kelima, membangun jejaring kesehatan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. Perwujudan Smart ASN dan manajemen ASN yang saya gunakan untuk memastikan kinerja saya menjadi lebih baik. Yang pertama adalah pemanfaatan IT di era revolusi industri ke 4.0. Untuk penerapannya, saya memanfaatkan aplikasi SIMARS untuk memonitoring seluruh kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini penerapannya adalah saya rutin mengikuti seminar dan pelatihan terkait pemeliharaan, perbaikan, maupun kalibrasi alat kesehatan untuk mengupgrade tentang bagaimana perkembangan alat kesehatan terkini. Dan yang ketiga adalah profesionalisme. Untuk penerapannya, saya akan bersikap profesional dalam bekerja dengan tidak mencampurkan atau tidak membawa masalah pribadi saat sedang bekerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sudah menyimak video saya.